Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 8. Kali ini di video ini kita akan membahas mengenai rangka sebagai alat gerak manusia. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya ya. Nah, bergerak dan alatnya. Kalau di materi yang fisika kita belajar tentang gerak benda. Nah, di sini di biologinya kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Jadi setiap makhluk hidup termasuk manusia mempunyai kemampuan bergerak. Pada manusia, untuk dapat bergerak, manusia memiliki alat gerak berupa tulang dan otot yang diatur kerjanya oleh sistem syaraf. Jadi tidak hanya cukup tulang dan otot, tetapi melibatkan sistem syaraf. Nah, kerangka atau rangka sendiri itu punya beberapa fungsi, antara lain sebagai alat gerak pasif, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, memberikan bentuk keseluruhan bagi tubuh, menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya, misalnya untuk melindungi jantung, melindungi paru-paru, kemudian melindungi otak ya, melindungi organ-organ tubuh seperti otak, dan untuk bergerak ketika dikehendaki oleh otot, menghasilkan sel darah di dalam sumsum merah dan sebagai tempat untuk sumsum kuning yang mengandung sel-sel lemak. Nah, rangka manusia sendiri terbagi atas 4 bagian utama, yaitu yang pertama adalah rangka tengkorak, yang kedua rangka badan, yang ketiga rangka anggota gerak atau tangan, dan yang keempat adalah rangka anggota gerak atau kaki. Nah, yang pertama ini adalah tulang tengkorak. Ini tentu saja tahu ya, fungsinya adalah melindungi otak dan juga organ-organ penting lainnya seperti indera penglihatan mata, indera pembau hidung, kemudian ada indera pengecap lidah, ada indera pendengaran telinga. Kalian bisa lihat di sini ada bagian-bagian dari tulang tengkorak. Nah, di sini ada bagian yang seperti garis putus-putus ya, ini seperti garis retak-retak. Ini merupakan gambar atau peristiwa bukti dari tulang-tulang pada manusia dewasa itu akan menyatu. Jadi ketika masih bayi, kepala itu masih terbagi menjadi berapa bagian tulang ya. Setelah dewasa nanti tulangnya akan menyatu dan bagian yang menyatu itu akan membentuk seperti garis retak-retak ini ya. Jadi ini tulang tengkorak manusia dewasa ya. Oke, next. Berikutnya adalah rangka badan. Jadi rangka badan manusia itu ada 4 macam. Ada tulang belakang, kemudian ada tulang rusuk, ada tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Nah, ini bagian-bagian dari tulang belakang. Ya. Ada yang tampak depan, ada yang tampak samping, dan tulang belakang ini tersusun atas ruas-ruas. Ya. Tulang leher ada 7 ruas, kemudian tulang punggung ada 12 ruas, tulang pinggang ada 5 ruas, tulang kelangkang ada 5 ruas, dan menyatu ya ini. Jadi terlihat menyatu tapi terdiri dari 5 ruas, dan tulang ekor juga demikian ada 4 ruas dan terlihat menyatu. Jadi 7, 12, 5, 5, 4. Yaitu jumlah dari tulang belakang, ruas-ruasnya ya. Nah, ini adalah pembagian tulang dada dan tulang rusuk yang melindungi organ paru-paru dan jantung utamanya. Ada bagian hulu, badan, dan taju pedang, karena mirip seperti ujung pedang ya. Untuk tulang dada, kemudian ada 7 ruas tulang rusuk sejati, dan ada 3 ruas rusuk palsu ya. Untuk kiri kanan berarti tinggal dikalikan 2. Ada 14 rusuk sejati, ada 6 rusuk palsu, dan ada juga nih rusuk melayang. Kenapa sih kok disebut rusuk melayang? Karena kita lihat dia tidak menyatu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini mereka masuk ke bagian rusuk melayang. Kenapa? Karena mereka melayang, tidak ada bagian menyatu. Nah, kalau rusuk palsu sendiri bagaimana? Rusuk palsu dia masih tetap terhubung dengan tulang dada ya. Kalau kita lihat di sini, bagian rusuk palsu ini nomor ruas 1, 2, 3, dia masih terhubung dengan tulang dada. Jadi dia masih masuk kategori tulang rusuk, tapi tidak terhubung langsung. Sedangkan tulang rusuk sejati dia terhubung langsung dengan masing-masing ruasnya, terhubung langsung dengan tulang dada. Kalau rusuk palsu dia
percabangan ya. Ada 3 ruas tapi satu cabang itu nyambung ke tulang dada. Sedangkan kalau rusuk melayang dia tidak menyatu atau tidak berhubungan langsung, tidak terkoneksi langsung dengan tulang dada. Oke, berikutnya adalah tulang gelang bahu. Ada 2 bagian utama, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Kalau kalian pegang bahu kalian di bagian belakang seperti ada bagian yang keras, itu namanya adalah tulang belikat. Kemudian untuk tulang selangka nih bagi orang yang kurus itu tulang selangka tuh kelihatan. Jadi di bagian pundak sini kalau kamu pegang ada bagian seperti yang memanjang, ada cekungan. Bagi orang yang badannya kurus kelihatan itu adalah tulang selangka. Berikutnya tulang gelang panggul, ada bagiannya tulang usus yang tentu saja menyangga usus. Kemudian ada tulang duduk dan tulang kemaluan. Nah, untuk wanita sendiri tulang kemaluan nanti akan berperan ketika dalam proses melahirkan karena ada rongga di sini ini nanti menjadi jalan lahir untuk melahirkan dengan model persalinan normal bukan sesar ya. Jadi nanti melewati vagina untuk ketika melahirkan secara normal. Berikutnya rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi atas 2 bagian utama. Bagian atas itu rangka tangan dan bagian bawah itu adalah rangka kaki. Jadi ada 2 bagian utama, bagian rangka tangan dan bagian rangka kaki. Nah, ini anggota gerak bagian atas itu meliputi tangan. Bagian-bagian tulangnya ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari tangan. Nah, untuk bahasa ilmiah, bahasa latinnya sendiri, carpals itu artinya tangan ya. Jadi ada pergelangan tangan itu carpals, yang bagian pink ini metacarpals, satu tulang telapak tangan yang warnanya kuning, kemudian sisanya nih warna abu-abu ini adalah phalanges atau tulang jari-jari tangan. Berikutnya anggota gerak bagian bawah. Itu ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut atau patella, kemudian tulang kering atau tibia, kemudian tulang betis atau fibula. Nah, tulang paha sendiri sering juga disebut sebagai femur. Kemudian di bagian bawah lagi ada tulang pergelangan kaki atau tarsal, ya. Kemudian ada tulang telapak kaki atau metatarsal ya. Kemudian ada phalanges, tulang-tulang jari kaki. Oke, ini adalah bagian-bagian atau nama-nama tulang pada manusia. Kalian tidak perlu mengingat nama Latinnya. Cukup kalian mengingat dengan nama bahasa Indonesia saja atau nama yang menurut kalian mudah diingat saja. Ada 20 bagian utama. Silahkan videonya bisa kalian pause, kemudian bisa kalian baca, kalian cermati sendiri. Nah, kelainan bentuk rangka. Jadi rangka ternyata juga bisa mengalami kelainan, bentuknya tidak normal. Bisa ada karena kelainan sejak lahir, misalnya bayi lahir dengan rangka tidak lengkap, biasanya contohnya itu pada peristiwa bayi yang lahir kembar siam, jadi kemungkinan tulangnya itu akan menyatu atau ada bagian tulang atau bagian rangkanya yang menyatu sejak dalam kandungan. Kemudian bisa karena gangguan infeksi, entah karena kecelakaan ataukah memang ada infeksi dari penyakit. Kemudian ada kebiasaan duduk yang salah dan ada faktor nutrisi atau asupan makanan yang nanti akan menimbulkan kelainan atau gangguan pada bentuk rangka. Nah, ini contohnya. Kalau kalian bisa melihat, terlihat jelas dari luar ya, dari penampilan luar itu ketika cara duduk yang salah. Itu ada beberapa istilah, yaitu yang pertama itu adalah lordosis, yang kedua skoliosis, dan yang ketiga adalah kifosis. Nah, skoliosis itu kalau kita lihat di sini tulang belakangnya itu membentuk huruf S ya, atau melengkung. Jadi untuk mengingat namanya skoliosis, ada huruf S-nya berarti melengkung. Kemudian kifosis. Kifosis itu dia terlihat seperti membungkuk ya, bungkuk atau bongkok orang bilang ya. Ada huruf K-nya, berarti ini adalah kifosis. Kemudian lordosis itu dia lebih condong maju ke depan ya,
seperti membentuk huruf L ya. Seperti membentuk huruf L maju ke depan. Jadi perutnya akan lebih condong ke depan. Kemudian kita juga bisa melihat dari bentuk kaki ya. Kalau kaki normal itu kalian bisa lihat bentuknya adalah lurus ya, kaki normal. Tapi ada beberapa kelainan yang menyebabkan kaki itu ketika berdiri terlihat seperti berbentuk X atau berbentuk O atau bahkan berbentuk XO. Jadi ini contoh dari beberapa kelainan rangka, tapi tidak masalah selama tidak mengganggu aktivitas. Jadi misalnya mungkin kalian melihat teman kalian atau diri kalian, kok kaki saya bentuknya X, kok kaki saya bentuknya O atau bahkan XO, selama itu tidak mengganggu aktivitas kalian, saya rasa itu tidak perlu menjadi sesuatu yang membuat diri menjadi rendah diri. Ya. Oke, sekian pelajaran kita mengenai sistem gerak pada manusia untuk rangka. Nah, video pembelajaran selanjutnya akan saya post. Jadi, selamat belajar. Semoga membantu dalam PJJ kalian. Terima kasih.